Pak Haji kenapa sih bangun jam 00 senyum di pagi tahajud? Bapak nanti buka di surat Al-Muzammil. Kenapa mesti baca Quran? Berarti Bapak surat di Fatir. Manjur gak Pak Haji? Manjur lah, gak mungkin gak manjur. Bapak praktek. Jadi apa dong Pak Haji? Biar gerak cepet nih, biar bulan ini saya bisa punya uang minimal 1 miliar. Ya Bapak mesti gembira. Karena kalau orang yang senang rezeki datang, kalau hati sedih rezeki pergi. Tadi udah saya bilang tuh sama si Pak, siapa namanya itu? Hah? Ya tadi dia, bos, lo ntar malam senang-senang nyanyi di atas sama anak yatim, gembira. Besok hari Sabtu lo nginep di sini hari Sabtu pagi jam 7 testimoni Mbak Nadia jam 7 pagi yang hajatnya cair 1 triliun. Dia ngajarin besok Mbak Nadia, lo mesti ikut. Hari Minggu lo wajib jam 7 pagi berenang bersama anak yatim. Nanti ijabnya di kolam renang. Karena hampir 100% orang yang ijab di kolam renang senang hatinya terus gembira. Besok hari Senin lo ijab di Rustic Market di Sentul. Ijab. Gitu. Kita ini kenapa Pak? Hajat kita lemot. Karena kita nggak senang, nggak gembira. Lo lihat di anak kecil deh yang gembira lari-lari. Padahal kitanya lagi PHK, kitanya lagi susah. Dia nggak ada tuh, seneng aja. Rezeki ada aja tuh, mainan punya, makan ada. Mau beli bakso ada. Karena gembira. Nggak mikir. Ya, karena kepikiran itu sih Baji. Hah? Pikiran utang, jadi... Jangan, banyak mesti seneng, gembira. Makanya kan di sini ilmunya kan wajib ilmu nenen. Istri wajib nenenin suami. Lo lihat dah, orang yang miara tuyul. Tuyul hobinya apa? Nenen. Orang yang miara tuyul duitnya banyak. Kalau ibu kan nggak ada suami, ntar saya sewain. Ada bandot di sini, bandot. Saya kalau tahajud apa itu sudah Pak, cuman sepertiga malam. Oh nggak boleh. Nah, yang sebelumnya maksudnya. Oh iya. Sekarang mesti 1/2 malam, kan dasarnya di Al-Quran. 1/2 malam, terangin. 1/2 malam, ada gak di Al-Quran dasarnya? Iya, jadi Surat apa tuh? sampaikan Pak Haji itu dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Nanti Bapak buka untuk dibaca, dimaknai, untuk memperkuat, bukan untuk dilirik, baca enggak, tapi dimaknai. Jam bangunnya ada di ayat yang ketiga. Nisfahu awin kusminhu qalila. Kapan bangunnya? Nisfahu, separuh, tengah-tengahnya malam. Kalau tengah-tengahnya malam berarti jam 12. Perubahan antara malam ke pagi itu jam 12. Itu bangun. Dasarnya di situ. Maka urutannya jelas di situ. Urutannya perintah Allah itu dan 1 untuk sholat, yang kedua untuk baca Quran. Ada apa ada yang itu menyebutkan baca Quran? Ada ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil dan runtut. Artinya tidak boleh kita pilih-pilih, harus dari juz 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai Anas. Khatam, balik lagi, terus balik lagi, terus setiap hari. Apa keutamaan baca Quran? Pak Haji selalu menekankan itu. Ilmu yang Pak Haji sampaikan kepada kita semua tadi itu terangkum di surat Fatir ayat 29. Itu nanti dipahami, dibuka untuk memperkuat, memperkokoh ibadah yang kita lakukan. Oh ternyata ini ya yang bikin. Apa itu? Di situ ujung ayatnya Allah sampaikan ke kita, tijaroh kita. Tijaroh itu berarti bisnis, usaha, kegiatan apapun yang kita lakukan, kata Allah, lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, tidak akan pernah mengalami tertipu, terlena.
terhipnotis, tidak akan ada. Karena apa? Karena 3 hal. Satu ayat itu sebetulnya, hanya satu ayat, menjadi kesimpulan dari aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan kalau kita punya hajat, punya usaha. Semuanya disampaikan Pak Haji tadi. Yang pertama apa? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang 3. 1, yatluna kitaballah, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqimus sholah, yang menegakkan sholat. Pasti ya, jadi ba'diyah qobliyahnya, tahajud malamnya bukan 1/3, bukan 2/3, tapi 1/2 malam bangunnya. Ayatnya tadi. Terus yang ketiga adalah yang menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita, yang bersedekah. Maka kan 3 hal ini selalu Pak Haji tekankan ke kita. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sholat ba'diyah qobliyah harus ditegakkan, jangan bolong. Karena ini menjadi penyeimbang bisnis kita, penyeimbang hidup kita. Biar imbang kiri kanannya. Yang ketiga adalah sedekah, 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 dan sedekah. Dipaksa dan kita sedekah oleh Allah? Dipaksa. Ada ayatnya sedekah itu kita lakukan dalam keadaan lapang maupun Sempit. Artinya apa? Kita harus maksa, bukan nunggu nantilah kalau keuntungan mobilnya 15 miliar baru sedekah, 15 juta baru sedekah, 10 baru keuntungan baru sedekah. Enggak, apapun kondisi Sebelum. rutin, rutin seberapa pun rutin sedekah. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kenapa Allah menyebutkan itu harus dengan terang-terangan? Kadang suami mau sedekah harus ngomong istri. Kadang suami mau sedekah, sembunyilah, gak usah ngomong istri. Paksa, dipaksa. Kalau 3 hal ini kita lakukan, di ujung ayat Allah menjamin kita, tijarah kita, kegiatan kita, aktivitas kita, usaha kita lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Artinya apa? Pasti untung, pasti menghasilkan, pasti tumbuh. Jadi evaluasi kita, kenapa usahanya seperti ini, berarti kita evaluasi 3 hal tadi. Baca Quran kita seperti apa? Salat sunnah-sunnah yang menguatkan kita seperti apa? Kurang apa enggak? Sedekah kita kurang apa enggak? Kalau sudah mungkin kurang banyak, ditingkatkan. Artinya kan itu aja sebetulnya. Kita evaluasi 3 hal ini. Dan ini menjadi satu kesatuan loh ternyata. Kalau masih tadi kan boleh milih kita. Mau ibadah Ekstrim. mau sedekah ekstrim, Mau kerja ekstrim. sedekah profesi. Tapi ternyata di ayat ini satu kesatuan. Jadi tidak ada penghubungnya atau, tapi koma-koma. harus jalan semua. Ya, ya, 3-3-nya. Kalau di Al-Quran. Iya. Baca Quran, innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, yang kedua, aqimus sholat, mendekatkan sholat. Bukan bukan atau, tapi dan yang mensedekahkan, dan yang berinfak, mensedekahkan hartanya. Jadi bukan pilihan. Kalau Allah bukan pilihan ya, tadi masih memberi. Karena masih baru. Masih memberi pilihan. Kalau nggak, takutnya kaget dia kabur. Pilihan, boleh pilih salah satu. Kalau tadi yang sedekah 10 juta nggak ada pilihan, langsung saya jebrotin. 3-3-nya
Tiga-tiganya langsung. Makanya dia besok saya suruh ikut 3 acara gratis. Harus terkabul hari Selasa. Karena beliau sudah praktekkan dan sudah mendapatkan hasilnya. Tinggal meningkatkan. Tinggal ngeloncat. Tinggal kuantum. Bapak evaluasi. Ada lagi pertanyaan?